Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santi Diapriani, NIM 111800024 dari kelas Teknik Komunikasi E. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas dari Teknik Komunikasi, yakni proposal tugas akhir. Adapun akan saya mulai. Sebelumnya, semoga teman-teman yang mendengarkan dan yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, berada dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mulai presentasinya. Judul dari proposal tugas akhir saya yakni Geologi dan Studi Kestabilan Lereng Daerah Sumberjaya dan Sekitarnya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Adapun outline materi ini saya buat berdasarkan proposal yang telah saya buat, yakni terdiri dari bab 1 yakni pendahuluan, kemudian bab 2 metodologi dan dasar teori. Baik, pendahuluan. Bencana alam sebagai salah satu fenomena alam dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi kehidupan masyarakat. Bencana tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang sering mengakibatkan kerugian, kerusakan sarana dan prasarana yang bisa berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial. Banyaknya lereng yang terdapat daerah penelitian perlu dilakukan analisis lebih lanjut, karena khususnya di Lampung Barat sendiri sering mengalami tanah longsor. Dan terutama pada lereng-lereng berpotensi terjadi gerakan tanah, yakni seperti Jalan Utama Lampung Barat, Transek Lampung Barat, itu pernah mengalami kejadian longsor. Nah, berlatar belakang dari hal tersebut, maka penelitian tentang kestabilan lereng menjadi sangat penting untuk memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi lereng yang berpotensi terjadinya gerakan tanah dengan kenampakan-kenampakan alam yang ada, sehingga kita melakukan berbagai macam cara pencegahan sebelum gerakan tanah menjadi bencana yang tidak kita harapkan. Kemudian, rumusan masalah pada proposal yang saya bikin yaknilah bencana gerakan tanah sering kali mengakibatkan korban jiwa, kemudian kerugian material, kehancuran lahan, infrastruktur, dan berdampak pada laju pertumbuhan daerah menjadi terhambat karena adanya bencana gerakan tanah ini. Rumusan masalahnya terdiri dari 5, yaitu 1. Bagaimana kondisi geologi daerah telitian yang meliputi geomorfologi, stratigrafi, dan struktur geologinya. Kemudian, jenis gerakan tanah, apa saja yang terdapat di daerah penelitian, bagaimana analisis kestabilan yang ada di daerah penelitian berdasarkan data-data yang telah didapatkan. Keempat, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kestabilan lereng berdasarkan analisis kestabilan lereng yang telah dilakukan. Kemudian, bagaimana cara penanggulangan kestabilan lereng di daerah penelitian. Kemudian, tujuan penelitian yakni yang dicapai adalah untuk mengetahui dan menyajikan data geologi, sifat fisik maupun mekanik tanah pada daerah penelitian, jenis gerakan tanah beserta nilai faktor keamanan lereng sehingga nantinya dapat memberikan saran atau pijakan untuk penanggulangan ketidakstabilan lereng di daerah penelitian. Kemudian, lokasi penelitian berada di Lampung Barat, salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten ini dominan dengan perbukitan daerah pegunungan yang merupakan punggung bukit barisan. Ditempati oleh vulkanik quarter dan beberapa formasi. Daerah ini merupakan daerah perbatasan 2 provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dengan berbatasan 3 kabupaten, yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Ogan Komering Ulu Selatan. Kemudian hasil dari penelitian ini nantinya berupa jenis gerakan tanah dan kestabilan lereng dan rekomendasi yang memberikan informasi tentang daerah penelitian. Adapun beberapa peta tersebut adalah
peta lintasan daerah penelitian, peta geologi daerah penelitian, peta geomorfologi daerah penelitian, kemudian peta kemiringan lereng daerah penelitian, kelima, peta zona kerentanan tanah daerah penelitian. Kemudian manfaat di sini saya bagi dua, ini bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Bagi masyarakat, pada proposal saya bikin, saya sebutkan sekitar 5, 6, dan bagi pemerintah sekitar 3 manfaat. Namun saya di sini hanya menyampaikan secara garis besar. Bagi masyarakat manfaatnya yakni mengetahui tanda-tanda atau gejala awal akan terjadinya gerakan tanah, sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi secara dini. Kemudian mengetahui lokasi rawan gerakan tanah yang berada di sekitar lingkungan masyarakat setempat. Bagi pemerintah, salah satunya sebagai bahan acuan membangun sistem informasi bencana gerakan tanah, yaitu sebagai pusat data dan informasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pembangunan fisik yang berada di sumber daya. Kemudian, bab 2 terdiri dari metode penelitian dan dasar teori. Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data geologi lapangan, pengamatan, serta pemetaan lapangan, analisis laboratorium atau analisis studio, tinjauan pustaka berupa studi literatur, jurnal nasional dan internasional, kajian buku, serta kajian data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini nantinya merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh peneliti, ini saya sendiri. Adapun data tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diambil di lapangan seperti pengamatan lokasi penelitian, pengukuran kedudukan batuan, struktur, dimensi lereng, uji permeabilitas, dan pengambilan contoh tanah, batuan dan foto, serta data sekunder, yakni data yang didapatkan dari penelitian terdahulu. Kemudian dasar teorinya saya ambil secara garis besar. Dalam pandangan ilmu geologi, tanah adalah material hasil pelapukan dari batuan asal yang belum mengalami transportasi atau sudah mengalami transportasi. Istilah tanah dalam bidang mekanika tanah dimasukkan untuk mencakup semua bahan dari tanah atau clay, tanah lempung atau clay, sampai berangkal batuan yang besar, menurut Wesley 1977. Tanah terbentuk karena adanya proses pelapukan batuan dan proses-proses geologi lainnya yang terjadi di permukaan bumi. Sebab yang tercantum pada dasar teori meliputi klasifikasi tanah, stabilan lereng, klasifikasi gerakan tanah. Adapun lebih lengkapnya saya cantumkan PDF laporan proposal tugas akhir. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.